bertiga Al-Islam akan memperkenalkan diri kami, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Agustina Arisnanti dari Prodi Pendidikan IPA. Saya Elsa Septiana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Rahmat Hidayat dari Prodi Pendidikan Informatika. Saya Muhammad Uni dari Prodi Pendidikan Informatika. Saya Karlia Agustin Sedingolimo dari Prodi Pendidikan IPA. Kali ini kami bakal memenuhi tugas dari Pak Abu Nawas, yaitu mengetahui tentang budaya keadaan syirik di sekitar desa kami, dan kami akan melakukan wawancara kepada pemuka masyarakat di sekitar ini. Simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Pak. Jadi di sini kami ada studi tentang Al-Islam dengan tema syirik, Pak. Jadi kami ingin mengetahui beberapa informasi tentang syirik itu dari Bapak. Jadi pertama tuh yang kami tanyakan tuh sebenarnya tuh syirik itu tuh apa, Pak, dan seperti apa? Baik, sebenarnya syirik itu kalau menurut metodologi Islam itu ada terbagi dua. Yang pertama yaitu syirik syirik sogir, artinya kecil, dan yang kedua kabir, syirik kabir, artinya besar. Syirik sogir ini itu boleh dikatakan dia syirik khafi, ya. Khafi artinya dia tersembunyi, ya. Jadi dalam perbuatan dia tak nampak, tapi dalam keyakinan, di situ dia sudah dikatakan syirik, ya. Sedangkan syirik kabir tadi, akbar atau kabir itu ya syirik dalam istilahnya perbuatan dan iktikad dan keyakinan dia. Jadi dia secara nyata-nyata mensekutukan Allah, artinya mengadakan tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembah berhala, patung dan lain sebagainya. Itu juga termasuk menyembah sesembahan togut, yaitu mentuhankan benda lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam itu cuman yang setahu saya menurut metodologi Islam gitu. Jadi kalau dalam kehidupan di masyarakat itu, Pak, kan kadang ada tuh suatu kegiatan yang mungkin menurut mereka itu tidak syirik, tapi padahal itu sudah termasuk bisa dikatakan syirik. Itu seperti apa, Pak, contohnya? Dalam kehidupan masyarakat itu yang sering dilakuin, yang cenderungnya sekali pada saat zaman sekarang ini, kadang-kadang itu seperti percaya dengan apa yang namanya ada kekuatan, seperti kekuatan natural, ya, selain kekuatan Allah gitu, atau percaya kepada tatoyur. Kalau dalam agama Islam ini tatoyur itu percaya kepada bunyi burung membawa sial begitu umpamanya, atau dalam usaha dia seperti ada pelaris. Kalau bukan gara-gara pelaris, ya, usaha saya tidak sukses gitu. Gini, bukan karena Allah, ya. Padahal sebenarnya kalau dalam akidah Islam itu yang membekaskan itu, yang memberikan mudarat itu hanya Allah, kan gitu. Itu tauhid yang sebenarnya. Mentauhidkan Allah itu hanya Allah yang memberi bekas dan memberi mudarat. Nah, itu saja. Terus, Pak, kalau saya dengar nih, Pak, kalau ini menurut Bapak, biasanya kan orang sehat
bisa kuat gitu kan karena makanan yang sehat atau karena olahraga. Nah kalau udah niatnya seperti itu tuh bisa dikatakan syirik apa tidak Pak? Termasuk juga syirik, tergantung keyakinannya itu, iktikadnya itu sudah melenceng dari keyakinan yang sebenarnya gitu, yang keyakinan tauhid yang sebenarnya gitu. Jadi semua yang tidak berlandaskan karena Allah Iya. itu tidak bisa Katakan syirik gitu. Ya. Kalau dampaknya dari orang yang melakukan kesyirikan itu apa sih? Dampaknya artinya dia bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada suatu benda yang diyakininya ada kekuatan yang lebih supernatural boleh dikatakan. Ya itu kalau bukan karena benda itu dia tidak bisa sukses, dia tidak bisa sehat gitu. Atau seperti obat kalau bukan karena obat, ada orang meyakini gitu, kalau bukan karena obat, gara-gara obat saya tidak sembuh ya, gitu. Dan sebetulnya itu termasuk kategori syirik gitu. Nah, itu dia. Jadi itulah yang sekarang ini, yang zaman sekarang ini orang tidak sadar gitu, bahwa itulah syirik yang sesungguhnya gitu. Yang dikatakan Rasul itu akhafu alaikum asyirkul khafi, kata Rasulullah. Saya sangat menakuti kesyirikan yang akan menimpa kamu, yaitu syirik khafi ini, ya syirik yang tersembunyi, tidak nampak di permukaan dalam amalan, tapi dalam keyakinan dia nampaknya gitu. Nah itu saja. Nah, pertanyaannya Ya. Cara mencegah agar kita tidak melakukan perbuatan syirik itu menurut bagaimana? Cara mencegah kesyirikan ini yaitu kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dalam artian bahwa kita meyakini hanya yang berhak disembah itu hanya Allah, dan segala sesuatunya itu yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Itu tauhid yang sebenarnya. Itu yang kedua, yaitu kalaupun dia terlanjur berbuat syirik, dia dituntut bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak lagi mengulangi perbuatan syirik tersebut, dan memperbaiki amalannya dalam artian kembali kepada agama, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan melaksanakan terutama sholat 5 waktu tadi. 5 waktu menjalankan sholat 5 waktu dan mengerjakan amal-amal soleh. Itu aja. Jadi kembali lagi kita harus semua percaya itu karena Allah, Iya. terhadap Allah, Iya. untuk Allah juga. Iya. Jadi cuma segitu. Iya. Pertanyaan mengenai tema syirik kami hari ini. Terima kasih Iya, Pak, atas sama-sama. informasi Iya, sama sama-sama. waktunya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian syirik adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma, sifatnya, dan salah satunya. Nah, syirik terbagi dua, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Contoh dari syirik itu, yang pertama itu adalah menyembah berhala, percaya kepada zodiak, dan memakai penari. Oke, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyembah sesuatu selain dari Allah. Oke, jadi kita dapat mengetahui bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.